Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Putriwani dengan NIM C1L023047. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai media pembelajaran digital yang dapat digunakan untuk proses pembelajaran di kelas. Ada dua media yang akan saya bahas. Yang pertama, multimedia interaktif. Dan yang kedua, ada Quizizzer. Mari kita bahas bersama-sama kedua media tersebut. Mari kita bahas media pembelajaran yang pertama. Multimedia interaktif. Multimedia interaktif adalah media pembelajaran yang menggabungkan antara gambar, teks, dan audio yang berisi mengenai penjelasan-penjelasan materi yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Multimedia interaktif yang saya buat itu berisi, yang pertama ada video pembelajaran, yang kedua ada materi yang berisi tentang beberapa subbab yang akan dibahas, yang ketiga ada ice breaking, dan yang terakhir ada evaluasi atau kuis. Nah, evaluasinya ini menggunakan salah satu platform kuis yang ada di internet, yaitu Quizizzer. Nanti untuk Quizizzer akan kita bahas lebih lanjut setelah ini. Baik, kelebihan dari multimedia interaktif yang pertama itu untuk pengaksesannya itu mudah, jadi tidak memerlukan aplikasi tertentu atau aplikasi tambahan untuk membuka multimedia interaktif yang telah saya buat, karena multimedia interaktif tersebut dalam bentuk situs web, jadi hanya perlu browser untuk mengaksesnya. Lalu yang kedua, karena kemudahan akses yang diberikan itu, kemungkinan peserta didik itu bisa belajar secara mandiri di rumah. Jadi karena kemudahan akses, mereka bisa belajar materi yang menurut mereka masih belum mereka pahami, itu mereka masih bisa belajar sendiri di rumah tanpa harus ada dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Lalu yang ketiga adalah bisa membuat atau menciptakan suasana kelas menjadi menyenangkan, karena terdapat variasi, ada videonya, terus juga ada elemen-elemen yang menarik, sehingga peserta didik itu tidak bosan dengan pelajaran yang ada di kelas, ya tidak monoton seperti itu. Karena ada ice breakingnya juga, jadi itu bisa menjadi selingan di sela-sela pembelajaran berlangsung. Sedangkan untuk kekurangannya, yang pertama membutuhkan jaringan internet yang kuat dan stabil, karena dalam pengaksesannya itu ada beberapa elemen, ada gambar dan video, maka membutuhkan internet yang kuat dan stabil. Dan yang kedua, jika peserta didik membukanya melalui handphone mereka masing-masing, itu mereka bisa dengan mudah mengakses website lain atau membuka aplikasi yang lain, sehingga ada kemungkinan mereka itu tidak memperhatikan pembelajaran yang diberikan atau malah main handphone sendiri atau sibuk sendiri. Mari kita masuk ke pembahasan media pembelajaran yang kedua, yaitu ada Quizizzer. Quizizzer ini adalah salah satu website kuis atau evaluasi yang ada di Google. Jadi rekan-rekan semuanya bisa akses melalui website quizizzer.com. Nah, di Quizizzer itu salah satu platform kuis yang bisa digunakan untuk evaluasi pembelajaran untuk peserta didik. Quizizzer juga memiliki kelebihan. Yang pertama, berbasis kompetisi, jadi bisa meningkatkan ambisius peserta didik untuk mengerjakan kuis dengan benar. Lalu ada kelebihan yang kedua adalah guru dapat mengetahui hasil dari pengerjaan si peserta didik. Jadi akan ada kolom respon di mana itu isinya ada nama, ada nilai, dan ada jumlah soal yang benar dikerjakan oleh peserta didik. Lalu yang ketiga, Quizizzer juga menyediakan analisis soal. Lalu yang keempat, ada beberapa pilihan bentuk soal. Jadi tidak hanya
pilihan ganda atau multiple choice saja. Yang pertama itu membutuhkan jaringan internet yang stabil tentunya, karena takutnya ada beberapa gambar visual yang disisipkan. Kalau misalkan internetnya itu dalam keadaan yang kurang baik, itu tidak akan muncul. Dan yang kedua, ada beberapa fitur yang harus premium, jadi tidak bisa diakses secara gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana nih kabar kalian? Baik atau dalam keadaan yang kurang baik? Semoga kalian baik dan selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini, mari kita membahas mengenai Badan Usaha Perekonomian Indonesia. Mungkin beberapa dari kalian itu udah gak asing lagi ya sama istilah Badan Usaha Ekonomi. Atau bahkan dari kalian ada yang udah tahu nih, apa sih contoh dari Badan Usaha Ekonomi yang ada di Indonesia? Namun, kita bahas lagi bersama-sama tentang Badan Usaha Perekonomian Indonesia. Kali ini saya membawakan video pembelajaran multimedia interaktif. Jadi di sini ada gabungan antara teks, visual, audio, dan ada video pembelajaran juga yang disisipkan. Cara penggunaannya bisa langsung diklik aja. Untuk linknya nanti akan di-share ke peserta didik sehingga peserta didik bisa mengaksesnya secara mandiri di rumah. Namun ketika sedang berada di kelas, maka akan menggunakan proyektor atau LCD yang ada di kelas sehingga peserta didik tidak sibuk sendiri dengan handphone mereka masing-masing. Jadi mereka harus tetap memperhatikan apa yang dijelaskan oleh saya. Dan ada beberapa menu yang tersedia. Ada video, materi, ice breaking, dan kuis. Jadi untuk di awal pembelajaran itu kita pergi ke ice breaking. Ice breakingnya itu nanti akan tersambung ke sebuah video YouTube dan bermain konsentrasi, jadi biar peserta didik itu fokus atas apa yang dipelajari. Lalu yang kedua ada video pembelajaran. Video pembelajaran ini terdiri dari beberapa subbab atau submateri yang akan dibahas. Nih, kita coba setel video BUMN terlebih dahulu. Setelah itu kita kembali. Jadi kita masuk ke materi inti pembahasan kita pada hari ini, yaitu ada beberapa topik yang akan kita bahas. Lalu kita akan masuk ke materi pertama, yaitu pengertian badan usaha. Badan usaha merupakan suatu kesatuan yuridis ekonomis yang mendirikan usaha untuk mencari keuntungan. Adapun maksud dari kesatuan yuridis ekonomis merupakan individu ataupun sekelompok orang yang mempunyai tujuan ingin mencari keuntungan dengan cara menghasilkan barang dan jasa. Lalu kita bisa next ya. Kita bisa next. Setelah materi yang sudah dibahas, mari kita sama-sama melaksanakan evaluasi pembelajaran agar saya bisa tahu seberapa jauh pemahaman kalian tentang materi yang sudah dibahas. Jadi di sini saya menggunakan quiz wizard. Jadi kalian sebagai peserta didik harus berlomba-lomba untuk mencapai garis finish yang ada di lintasan yang sudah saya pilih. Jadi nanti ketentuannya adalah kalian harus melangkah satu persatu. Ketentuannya adalah satu langkah maju untuk satu soal yang benar dan satu langkah mundur untuk satu soal yang salah. Jadi usahakan soal yang kalian kerjakan itu benar semua sehingga bisa dengan cepat untuk menuju ke garis finish yang ada di akhir lintasan. Kalian bisa join a game, langsung join aja, terus kalian bisa ketik identitas kalian, nama dengan nomor absen. Setelah itu kalian bisa mengerjakan dengan serius. Ini POV dari gurunya. Ini POV dari guru, jadi guru bisa melihat perkembangan siswa dalam mengerjakan soal. Siswa udah sampai mana, lalu siswa apakah siswa menjawab salah atau benar, itu bisa diketahui oleh pendidik secara langsung. Namun bukan hanya secara langsung ya, ini juga bisa dijadikan sebagai tugas atau PR. Jadi nggak harus dilaksanain di detik itu juga atau di tempat yang sama. Bisa melalui jarak jauh. Baik, jika sudah selesai bisa diakhiri kuisnya dengan menekan tombol setting dan akhiri kuis yang ini, stop game. Lalu setelah itu kita bisa lihat hasilnya melalui live report yang ada di sini. Ini akan ada hasil dari yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Ini ada nama dan skornya. Lalu ada waktu pengerjaan
soalnya. Lalu di sini ada jumlah benar dan salahnya, jadi bisa diketahui soal mana yang mungkin masih sulit atau masih belum dipahami oleh peserta didik, sehingga bisa memudahkan guru untuk kembali mengkaji ulang dengan cepat. Ini untuk soal yang tidak terjawab atau karena waktunya sudah habis tapi mereka belum sempat menjawab akan time out. Nah, ini nanti bisa disalin ke Excel untuk menjadi nilai bagi peserta didik. Seperti itu. Kita akhiri gamenya. Stop. Selain itu juga bisa baik, sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day semua.